Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Yunike Ardiana, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPTDSD Negeri Putra Aji II, Sukadana, Lampung Timur. Dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Joko Siwidi, Magister Manajemen, dan pengajar praktik Ibu Tin Indria, Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah calon guru penggerak. Tugas aksi nyata modul 3.1, calon guru penggerak akan mencari kasus nyata yang mengandung unsur dilema etika dengan melakukan wawancara dengan kepala sekolah, kemudian membuat tulisan berupa rangkuman, kesimpulan, refleksi yang menunjukkan pengetahuan dan pengalaman calon guru penggerak. Kasus dilema etika yang saya angkat berdasarkan hasil wawancara kepada kepala sekolah UPTDSD Negeri Putra Aji II. Berikut ceritanya. Rehan adalah murid kelas 1 yang rajin. Suatu hari, Ibu Rehan datang ke sekolah untuk menemui saya, wali kelas Rehan. "Bu, saya meminta izin untuk Rehan. Jadi gini Bu, keluarga besar saya di Jawa. Rencananya, kami akan pulang kampung selama 1 bulan penuh. Saya berharap kepada Ibu, Rehan bisa ikut serta." Saya merasa ragu memberikan izin. Saya berkata, "Ibu, izin selama 1 bulan itu cukup lama. Nanti Rehan ketinggalan banyak pelajaran." Sepertinya Ibu Rehan mengerti kekhawatiran saya. Ibu Rehan berusaha meyakinkan saya dengan berkata, "Saya akan bantu Rehan untuk mengejar ketertinggalannya nanti Bu." Namun, saya tetap merasa tidak yakin. Saya tidak ingin Rehan ketinggalan pelajaran selama pulang kampung. Akhirnya, saya menyarankan Ibu Rehan untuk menemui kepala sekolah dengan berkata, "Ibu, sebaiknya Ibu bicara langsung dengan Bapak Kepala Sekolah. Beliau yang akan memutuskan. Itu saran dari saya." Kemudian, saya mengantar Ibu Rehan menemui kepala sekolah. Dia menyampaikan permohonan izinnya dengan detail. Kepala sekolah mendengarkan dengan seksama. Beliau memahami keinginan Ibu Rehan untuk mempererat tali silaturahmi keluarga, tetapi beliau juga harus mempertimbangkan kepentingan pendidikan Rehan. Setelah berpikir panjang, kepala sekolah akhirnya memberikan keputusan. "Ibu, saya mengerti keinginan Ibu, namun izin 1 bulan itu terlalu lama. Bagaimana kalau kita buat kompromi? Rehan boleh izin selama 2 minggu saja. Setelah itu, Rehan harus kembali bersekolah, dan Ibu harus benar-benar membantu Rehan untuk mengejar ketertinggalannya." Ibu Rehan merasa lega karena permohonannya tidak ditolak sepenuhnya. Meski tidak sesuai dengan harapan awalnya, ia tetap bersyukur karena Rehan masih bisa ikut serta pulang kampung bertemu keluarga di Jawa. Rangkuman kasus dilema etika yang telah saya ceritakan, yaitu kasus tersebut menggambarkan sebuah situasi di mana seorang wali murid mengajukan permohonan izin yang cukup panjang untuk anaknya. Wali kelas, yaitu saya, dan kepala sekolah dihadapkan pada dilema antara memenuhi kebutuhan emosional siswa dan orang tua dengan menjaga kualitas pembelajaran. Akhirnya, keputusan diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan melibatkan komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Kesimpulan, pengambilan keputusan dalam kasus ini melibatkan beberapa unsur penting, yaitu: pertama, kepentingan terbaik murid. Baik wali kelas maupun kepala sekolah sama-sama mempertimbangkan dampak keputusan terhadap proses pembelajaran murid. Kedua, hak orang tua. Hak orang tua untuk berkumpul dengan keluarga juga menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Keputusan yang diambil didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, tanggung jawab, dan empati. Dan yang keempat, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terbuka dan jujur antara wali murid, wali kelas, dan kepala sekolah menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan. Refleksi.
Sebagai calon guru penggerak, saya belajar bahwa pengambilan keputusan dalam konteks pendidikan tidak hanya melibatkan aspek kognitif, tetapi juga aspek emosional dan sosial. Dalam kasus ini, saya menyadari pentingnya 1. Memahami konteks. Setiap murid memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai guru, kita perlu memahami konteks kehidupan murid secara menyeluruh agar dapat mengambil keputusan yang tepat. 2. Berkolaborasi. Bekerja sama dengan orang tua, rekan sejawat, dan kepala sekolah sangat penting dalam mengambil keputusan yang kompleks. 3. Fleksibilitas. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan. 4. Berorientasi pada solusi. Fokus pada mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya pada masalah yang ada. Pengambilan keputusan dari kasus dilema etika yang saya angkat di sekolah saya berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, 4 paradigma. 1. Individu lawan kelompok. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Kedua, 3 prinsip pengambilan keputusan. 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Ketiga, 9 langkah-langkah pengujian dan pengambilan keputusan. 1. Nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Siapa yang terlibat. 3. Fakta-fakta yang relevan. 4. Uji benar atau salah. 5. Paradigma mana yang terjadi. 6. Prinsip mana yang akan dipakai. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Keputusan apa yang akan diambil. Dan 9. Lihat kembali dan merefleksikan. Analisis kasus. 1. Kasus di atas termasuk dalam kategori paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Hasil analisa saya, mengapa paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan? Karena rasa keadilan menekankan pada penerapan aturan yang berlaku secara adil dan konsisten bagi semua murid. Dalam kasus ini, aturan sekolah terkait izin murid menjadi acuan utama. Jika aturan membatasi jangka waktu izin, maka semua murid harus mentaati aturan tersebut. Dengan demikian, memberikan izin kepada Rehan selama 1 bulan penuh dapat dianggap tidak adil bagi siswa lain yang mungkin juga mengajukan permohonan izin dengan alasan yang serupa. Sedangkan rasa kasihan lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dan empati. Dalam hal ini, saya sebagai wali kelas dan kepala sekolah merasa kasihan kepada Rehan dan keluarganya yang ingin berkumpul. Saya dan kepala sekolah memahami pentingnya momen kebersamaan keluarga. Namun, memberikan izin yang terlalu lama juga dapat berdampak negatif pada prestasi belajarnya Rehan. 2. Prinsip yang diambil adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 3. Tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Tahap pengujian yang telah dilakukan sejauh ini dapat dikatakan sudah cukup tepat. Namun, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sudah tepat, perlu dilakukan pengujian yang lebih mendalam. 9 langkah-langkah pengujian keputusan. 1. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Nilai-nilai yang saling bertentangan yaitu keadilan. Semua murid seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses belajar mengajar. Memberikan izin yang terlalu lama kepada satu murid dapat dianggap tidak adil bagi murid lain yang mungkin juga mengajukan permohonan izin. Kemudian, kasih sayang. Empati. Saya sebagai wali kelas dan kepala sekolah sangat memahami keinginan siswa dan orang tuanya untuk berkumpul bersama keluarga. Dan selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pembelajaran. Sekolah memiliki aturan yang harus ditaati oleh semua warga sekolah. Memberikan pengecualian kepada satu murid dapat mengikis otoritas aturan tersebut.
2. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat dalam situasi tersebut yaitu saya sebagai wali kelas, kepala sekolah, Rehan, dan Ibu Rehan. 3. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? 1. Permohonan izin. Seorang wali murid mengajukan permohonan izin kepada kepala sekolah agar anaknya dapat pulang kampung selama 1 bulan. 2. Durasi izin. Durasi izin yang diajukan cukup panjang, yaitu 1 bulan penuh. 3. Alasan. Alasan utama permohonan izin adalah untuk pulang kampung dan berkumpul dengan keluarga besar. 4. Kekhawatiran wali kelas. Wali kelas, yaitu saya, merasa ragu untuk memberikan izin karena khawatir akan berdampak pada proses belajar murid. 5. Peran kepala sekolah. Keputusan akhir terkait permohonan izin berada di tangan kepala sekolah. 4. Mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau uji legal? Tidak ada pelanggaran hukum. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut atau uji regulasi? Iya, ada. Guru harus berlaku adil terhadap semua murid. Jika ada murid lain yang mengajukan permohonan izin dengan alasan yang serupa, guru harus memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini atau uji intuisi? Secara umum tidak ada yang salah. Secara mutlak dalam kasus ini adalah situasi yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor, baik akademik, sosial, maupun emosional. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik maupun viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman atau uji publikasi? Iya, saya merasa nyaman, karena hal ini pasti juga pernah dialami oleh orang lain dan tidak membuat nama sekolah menjadi jelek atau tercoreng. Kira-kira, apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Keputusan yang akan diambil oleh panutan saya dalam situasi ini yaitu memberikan izin bersyarat. Pertama, mengajukan syarat. Siswa diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan bimbingan orang tua atau guru. Kedua, memberikan tugas tambahan. Murid diberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan selama di kampung halaman. Ketiga, mengatur jadwal konsultasi. Murid dapat berkonsultasi dengan guru secara berkala untuk mengatasi kesulitan belajar. Keempat, memperpendek jangka waktu izin, mengurangi durasi izin menjadi 2 minggu atau kurang. 5. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Paradigma yang terjadi pada situasi ini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. 6. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Prinsip yang dipakai yaitu berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 7. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Atau investigasi opsi trilema. Ada mengizinkan murid izin dengan syarat. Pertama, belajar jarak jauh. Murid tetap mengikuti pembelajaran secara daring selama di kampung halaman. Kedua, menyelesaikan tugas tambahan. Murid diberikan tugas tambahan yang harus diselesaikan setelah kembali ke sekolah. Ketiga, mengikuti bimbingan belajar. Murid mengikuti bimbingan belajar secara mandiri atau kelompok untuk mengejar materi yang terlewatkan. Keempat, membuat kesepakatan dengan orang tua. Orang tua berperan aktif dalam mengawasi proses belajar murid selama di kampung halaman. 8. Apa keputusan yang akan Anda ambil? Keputusan yang akan saya ambil adalah mengizinkan dengan syarat. Jika alasan permohonan izin sangat kuat dan dampak terhadap proses belajar dapat diminimalisir, saya akan mengizinkan murid untuk pulang kampung dengan syarat murid tersebut harus mengikuti pembelajaran jarak jauh dan menyelesaikan tugas tambahan serta mengurangi durasi izin menjadi 2 minggu atau kurang. 9. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Keputusan saya mengabulkan permohonan dengan syarat murid harus mengikuti pembelajaran jarak jauh secara intensif dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Refleksi, solusi ini memungkinkan murid untuk tetap terhubung dengan proses pembelajaran dan menghindari ketinggalan materi. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen murid dan dukungan keluarga. Kemudian, memperpendek jangka waktu izin.
mengurangi durasi izin menjadi 2 minggu atau kurang. Refleksi, solusi ini merupakan kompromi yang baik antara kepentingan siswa dan kebutuhan sekolah. Umpan balik dan pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Demikian pemaparan saya tentang tugas aksi nyata modul 3.1. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.